Halo, selamat malam teman-teman investor semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya dan portonya pada hijau-hijau semua. Amin, amin, amin. Jadi kenapa kita nggak upload video selama udah beberapa, mungkin udah seminggu ya? Itu dikarenakan belum ada yang menarik dari emiten-emiten yang mau kita review. Jadi pada tepat hari Senin ini banyak sekali emiten-emiten yang menarik menurut saya ya. Menariknya di mana? Yang menarik itu di antara saham-saham ini banyak yang sudah break EMA 20. Jadi untuk kita swing artinya itu sangat menarik ya. Yang pertama dia sudah break EMA kumpulan ini, yang satu itu Aisyah. Aisyah ini dia sudah break EMA 20. EMA 20 dia di 288. Dia sudah break hari ini di 294, berarti dia sudah close 294, artinya dia break dari EMA 20. Di satu sisi dia sudah break di chart daily, sedangkan di chart weekly belum bisa break ya. Artinya di chart weekly dia jika bisa break lagi di chart weekly itu sangat bagus ya teman-teman. Tapi untuk chart daily ini sudah bagus. Jika kita lihat di weekly, jika dia berhasil tembus di harga di atas ini ya, di atas 326 atau dia berhasil close di 330, ini cukup menarik untuk Aisyah ya. Cukup menarik kenapa? Karena ada kumpulan EMA di situ. Ya. Jadi di sini sangat menarik. Jadi untuk jangka panjang dia akan semakin bagus ya teman-teman. Apalagi jika misalnya dia berhasil break dengan di atas EMA 200, menandakan dia bullish jangka panjang teman-teman. Jadi ini sangat bagus untuk Aisyah. Kemarin itu koreksi dia karena tidak sanggup menembus EMA 200. Sekarang dia coba untuk menembus lagi. Apakah bisa? Itu tergantung dari kekuatan pasar. Terus di mana kira-kira titik stop loss-nya? Titik stop loss ini di 270 di bawah ya, atau di 268 kalau jika teman-teman masuk di Aisyah. Artinya kenapa kita harus masang stop loss di sini? Kita masang stop loss di bawah trend support. Jika dia otomatis jika dia tersentuh, dia tidak akan terjual karena kita di bawah satu tick trend support ini. Tapi jika kita pas di titik trend support, bisa jadi dia tersentuh dan terjual kalau kita pasang stop loss pas di trend support. Dan itu penting juga ya, teknik untuk memasang stop loss itu sangat penting. Makanya saya fungsi tarik-tarikan garis ini untuk menentukan tren, untuk menentukan kita agar tidak termakan stop loss. Dia makan terus habis sahamnya terbang, itu yang tidak dianjurkan ya. Sehingga kita tidak mendapati yang begitu-begitu. Cuman ini belum, agak riskan tidak. Ini adalah risknya cukup rendah ya, di 268. Ini sangat rendah risknya, masih belum 10% ya. Di 270 20 poin itu sekitar 5%-an ya untuk swing, karena potensi dia ini seperti saya bilang, potensi dia ini sebenarnya sangat menarik ya. Bisa jadi dia 50% jika dia sampai ke 400. Jika dia bisa break dari EMA 200 juga akan sangat panjang. Ini potensi untuk bagger bisa dari saham Aisyah ini ya teman-teman. Ini sangat bagus. Terus apa lagi? Ada satu lagi itu kita lihat tadi Dawit ya. Ini menarik, saya lihat dari Dawit ini dia sudah kita lihat juga, tapi belum benar-benar break EMA 20 ya teman-teman. Dia masih tepat di 324, 323, EMA 20 itu belum benar-benar break ini dari belum benar-benar break dari EMA 20. Harusnya dia 3 tick ke atas baru kita bisa mengatakan dia benar-benar break dari EMA 20 ya teman-teman ya. Jadi di sini masih teman-teman harus pantau dulu. Tapi harganya dia sudah tertahan di EMA 200. Dia masih dalam tren bullish jangka panjang ini. Masih dalam jangka tren bullish.
Jadi kalau teman-teman masuk sudah boleh memang, tapi itu stop lossnya di sini teman-teman. Jadi teman-teman harus pasang stop loss di bawah trend support ini. Bagusnya 2 tick di bawah trend support ini. Nah, jadi itu di 3.10 untuk hari ini. Untuk besok itu di 3.12. 3.12 itu stop lossnya untuk saham Doit ini. Ini dia harus dulu break dari trend resistan ini di harga 370. Jika dia berhasil break mungkin akan semakin bagus teman-teman ya. Jika berhasil break dia itu bisa ini, tapi jangan salah, ini namanya saham komoditi. Jadi saham komoditi itu tetap mengikuti harga komoditi. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi kalau dari Fibo kalau bisa dia bisa breakout dari 420 dia menuju ke 510. Ini cukup bagus ya teman-teman. Jika kekuatannya, tapi itu tergantung pasar. Nah, kita harus tetapkan stop loss di sini untuk meminimalisir kerugian. Istilahnya jika dia tidak sesuai dengan plan kita akan cut loss dia dan cari saham yang lebih potensi di sini. Nah, terus selanjutnya ada itu Emcor. Nah, malam ini kita bahasnya tidak dalam satu emiten, tapi lebih kepada beberapa emiten ya. Maksudnya tidak ke satu sektor. Kita ini ada perbankan, tadi ada mining ya. Perbankan, mining, dan ini kuat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini trend supportnya cukup kuat. Dia sudah benar-benar break dari EMA 20, bahkan EMA kumpulan ini, Emcor nih. Jadi ini sangat bagus teman-teman. Kalau teman-teman masuk tadi, saya sudah infokan juga ini tadi di tele ya, di grup tele saya ada informasikan kemarin malam. Ini sudah boleh masuk. Ini stop lossnya di mana untuk hari ini saya bilang stop lossnya di 136, 135. Jadi untuk besok itu stop lossnya naikkan saja 137, 138. Nah, itu stop lossnya. Jangan pas di trend supportnya itu kurang bagus. Naikkan. Jadi fungsi stop loss itu teman-teman untuk meminimalisir kerugian. Jadi di saat tidak sesuai dengan plan kita, dia akan tercut loss. Kita akan membeli saham yang lebih potensial dan itu anggap aja ini 5% kita stop loss rugi di sini. Namun di saat dia kenaikan resikonya, itu resiko kita di situ 5% kalau kita pakai stop loss. Kalau tidak nggak pakai stop loss itu resikonya itu sangat besar teman-teman. Jadi makanya saya suruh pakai stop loss biar resikonya itu terminimalisir gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini jika misalnya dia break dari resistan yang kemarin, ini sangat bagus. Dia potensi itu ke 300-an teman-teman. Jadi nanti caranya jika di sini di resistan kuat ini 190 atau 180, teman-teman hold saja dulu atau pasang TS. Nanti tergantung bagaimana TS-nya. Teman-teman cek lagi EMA 20-nya di mana. Jadi pas teman-teman pasang TS-nya itu maksudnya sama dengan SL juga, tapi dia sudah profit. Take profit simple. TS ini untuk kita kalau misalkan turun dari di bawah EMA 20, berarti dia harus kita jual dulu, kita ambil profitnya dulu. Namun jika dia belum breakdown dari EMA 20, tandanya dia masih bisa naik. Jadi begitu teman-teman caranya kalau teman-teman mau hold saham untuk swing ya. Jadi bagus di sini teman-teman pantau saja EMA 20. Ya pantau saja EMA 20. Nah, seterusnya kita bakalan tengok itu indikator tambahan dari ini bagaimana. Kira-kira gimana ya indikator tambahan dari 3 saham ini. Sebenarnya ada banyak sih teman-teman. Ada banyak sekali saham potensial yang menurut saya itu sangat-sangat bagus, lagi bagus-bagusnya ya. Kenapa lagi bagus-bagusnya? Ya memang lagi bagus-bagusnya. Ada banyak sekali, cuman tidak mungkin saya review di sini terlalu banyak. Jadi
itu akan saya bahas di grup. Kalau teman-teman mau masuk grup tele, itu ada di deskripsi ya. Ada saya taruh link Telegramnya untuk diskusi. Kita bisa diskusi di situ. Dan ada juga video-video untuk belajar di situ. Belajar apa? Kita bisa belajar dari nol, mulai dari kita garis-garis, mulai cara menentukan reversal, cara menentukan breakout ya. Itu kita bisa belajar di situ. Ada video-video yang sudah saya siapkan teman-teman di situ di bawah ya. Jadi teman-teman tinggal lihat saja. Pokoknya di deskripsi itu lengkap video-video untuk teman-teman belajar. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dari M-Shore itu sudah dari kemarin ya, sudah kemarin dia golden cross di MACD. Di RSI bagaimana? Di RSI masih oke ya, 56, sedangkan di stokastik sudah mulai overbought. Tapi di stokastik ini tidak bisa patokan betul-betul teman-teman. Jadi patokannya di EMA. Kalau stokastik ini bisa dalam sekejap berubah dia. Terus apa lagi? Tadi yang udah kita bahas itu ada AISA ya. Ada AISA di sini. AISA gimana? Indikatornya? Ya, indikator AISA cukup bagus ya. Dia sudah golden cross. Sudah golden cross. Stokastiknya masih di tengah-tengah, masih belum overbought, belum oversold. Dari segi RSI masih sangat bagus ya teman-teman. Ini patut dipantau juga teman-teman. AISA, M-Shore, dan satu lagi itu ada Do It ya. Do It ini satu lagi, dan seperti teman-teman lihat Do It juga golden cross dari MACD. Stokastik masih bagus, RSI juga sangat bagus teman-teman. Jadi segini dulu malam ini review saham-sahamnya, cuma 3 dulu kita review. Untuk lain kali kita akan review lebih banyak. Jadi untuk teman-teman yang ingin diskusi, yang ingin apa saja, itu ada link di deskripsi ya. Tinggal teman-teman klik saja, tinggal bergabung saja, ada channel dan grupnya juga. Oke, thank you untuk teman-teman malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk teman-teman kita yang lain. Semoga bisa belajar dari video ini dan video-video yang lain ya teman-teman. Dadah, bye-bye.